Badan Pusat Statistik mencatat penurunan nilai ekspor batubara di sepanjang semester 1 2025 sebesar 21,09% secara tahunan. Di sisi lain, Kementerian SDM merevisi turun target penerimaan negara bukan pajak dari sektor SDM sejalan dengan pelemahan ekspor yang terjadi di tahun ini. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor batubara Indonesia menurun 21,09% sepanjang semester 1 2025. Penurunan nilai ekspor tersebut terjadi di saat komoditas unggulan ekspor non-migas lainnya seperti besi dan baja serta CPO dan turunannya mencatat kenaikan nilai ekspor. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartede menyebut penurunan nilai ekspor batubara tersebut sejalan dengan pelemahan volume ekspor batubara yang mencatat penurunan sebesar 6,33% pada periode Januari hingga Juni 2025. Total ketiga komoditas unggulan ini memberikan share sekitar 28,97% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga Juni 2025. Nilai ekspor besi dan baja naik 9,79% secara kumulatif, kemudian nilai ekspor batubara turun 21,09% secara kumulatif, dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 24,81% secara kumulatif. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memangkas target penerimaan negara bukan pajak dari sektor energi dan sumber daya mineral seiring dengan merosotnya realisasi ekspor batubara ke China dan India. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Triwinarno menyebut target PNBP sektor ESDM untuk tahun 2025 telah disesuaikan menjadi 254 triliun rupiah. Angka proyeksi ini lebih rendah dari target tahun sebelumnya yang mencapai 269,65 triliun rupiah. Tri pun berharap revisi target ini bisa tercapai meskipun tantangan global semakin kompleks. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi kinerja ekspor batubara hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Angga Wira, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia atau ASPEPINDO. Kemudian sudah bergabung juga Profesor Tumiran, beliau adalah Direktur Engineering Research and Innovation Center, Fakultas Teknik UGM, dan juga anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2019. Langsung saja kita sapa. Halo Prof. Tumiran, apa kabar? Halo. Mas Pras, apa kabar? Sehat-sehat. Terima kasih ini ketemu lagi di udara ya. Baik, terima kasih. Di udara juga. apa di? Ya. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Sama Pak Angga ini ya. Mas Angga, apa kabar Mas? Ya, Prof. Baik, Mas Pras, Prof Tumiran. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum membahas lebih jauh, Prof Tumiran mungkin akan sedikit kita review ya terkait dengan kinerja sektor batubara, khususnya eksportasi nih. Batubara di mana dalam 5 tahun terakhir ini trennya cenderung naik terus ini, Prof Tumiran. Bagaimana review Anda? Ya, kalau saya memandang itu harusnya batubara menjadi sumber daya energi nasional ya. Jadi itu harusnya menjadi bagian yang harus kita pertahankan ada di bumi Indonesia itu. Jadi waktu kita nyusun kebijakan energi nasional itu sebenarnya batubara itu menjadi tulang punggung cadangan strategis nasional gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi suatu konteks yang kontradiktif. Di satu sisi Indonesia punya komitmen untuk mengurangi emisi, tetapi di satu sisi kita mengupayakan eksploitasi untuk ekspor. Sehingga sebenarnya komitmen kita mengurangi emisi, kita membakar solar energi bersih, tapi menjadi costly. Sementara industri hilirnya untuk industri bersih itu belum tumbuh. Ini menjadi kontradiktif gitu. Jadi secara konsisten di dalam pergaulan global, sebenarnya konsisten, kalau saya memandang konsistensi pemerintah itu di mana gitu. Mau dapat uangnya atau cepat menghasilkan emisi gitu. Jadi sebenarnya dengan ada pengereman ini harusnya memberi suatu hal yang positif bagi kita untuk berpikir bagaimana batubara pasar dalam negerinya kita tingkatkan. Bukan kita reduksi, misalnya sekarang kita mikiri early retirement segala ya. Itu mestinya belum diperlukan gitu. Tapi bagaimana demand ekonomi dalam negeri tumbuh, PLTU dengan proses energi bersih kita tingkatkan, sehingga pasar dalam negerinya kita tingkatkan, jangan pasar dalam negeri kita kurangi. Jadi harapan kita adalah pembangkit listrik yang ekonomis itu tetap bisa berjalan, tetapi prosesinya yang kita tingkatkan.
Atau sekarang kita kesempatkan, kita upayakan hilirisasi batu bara menjadi gasifikasi, menjadi DME, metanol atau amonia dengan teknologi CCUS misalnya kan, atau produksi hidrogen biru dari batu bara disertai penangkapan karbon. Ini adalah upaya lain, tetapi harus bagaimana optimalisasi mengupayakan penguasaan teknologi itu bertambah. Jadi sebenarnya ada strategi kalau memang sekarang misalnya BUMN-BUMN dipegang Danantara. Danantara harus punya strategi khusus dalam hal ini. Bagaimana optimalisasi sumber daya manusia kita. Kemana roadmap pemanfaatan batu bara dalam negeri yang menjadi resources kita. Memberikan nilai tambah. Ini saya kira Danantara harus respon itulah. Ya. Kemudian BRIN harus berpikir bagaimana akselerasi knowledge researcher di BRIN bekerja sama dengan sinergi dengan Danantara yang sekarang meng-hold banyak finansial itu bergerak mengkreat pasar kita, memberikan nilai competitiveness. Jangan seperti ekspor kita turun kita langsung sedih soalnya devisa kita nggak ada. Devisa dioptimalkan dengan transformasi knowledge skill. Saya kira gain faktornya akan menjadi tinggi, Mas. Ya, Mas. Itu dia hilirisasi berarti intinya kalau kita cermati sebagai sumber energi nasional begitu dari sisi batu bara. Nah, SPBNU sendiri melihatnya Mas Angga bagaimana nih dengan kondisi yang ada? Mas Pras tadi Prof Tumiran highlight-nya sangat paten itu. Jadi 20 tahun terakhir ini kan boleh dibilang kita terselamatkan karena batu bara nih, Mas Pras. Cuman hasil dari batu bara ini tidak pernah diinvestasikan lagi ke pengembangan daripada batu bara itu sendiri, Mas Pras. Gitu loh. Nah yang ini yang harus sudah dimulai dipikirkan dari mulai sekarang sehingga inovasi-inovasi dalam pengembangan energi berbasis batu bara itu bisa sangat berkembang. Itu kata kunci tadi yang saya lihat perspektif dari Prof Tumiran ya. Dan jangan sampai seolah-olah ada dikotomi antara ekspor dan domestik. Ya kalau bisa memang dia dimanfaatkan yang maksimal itu untuk domestik gitu loh, ya kan? Untuk domestik, tapi sekali lagi juga perlu dengan suatu harga yang ekonomis juga, Prof Tumiran gitu loh. Kalau dengan harga DMO seperti sekarang ini $70 kan, waduh kita di penambang itu udah kepayahan, Prof Tumiran. SR kita udah makin lama kan makin biaya kan, bukan makin efisien, karena di batu bara ini kan pastinya makin lama kan biayanya makin tinggi juga, Prof, gitu loh. Jadi kan ya jadi pemerintah pun juga harus adil dalam melihat industri ini gitu loh. Jangan industri ini hanya dilihat sebagai sumber income saja tanpa pernah diberikan suatu insentif untuk pengembangannya. Jadi ya kalau saya mengambil istilah Pak Menteri, sampai ayam tumbuh gigi pun misalnya ya, kalau tidak ada suatu kebijakan yang komprehensif, insentif yang tepat untuk menggairahkan industri batu bara kita, ya nggak akan pernah ada hilirisasi itu bisa berjalan gitu loh, ya kan. Nah ini yang harus pemerintah mulai menyisihkan sebagian dana yang didapat dari industri batu bara ini untuk pengembangan. Begitu juga misalnya yang di industri sawit itu kan ada, Prof, ya kan. Industri sawit kan punya seperti itu, ada dana untuk pengembangan, sedangkan di batu bara nggak ada, Prof. Nah ini mungkin dari akademisi ini Dan ini harus memberikan masukan kepada pemerintah. Kalau nggak sulit, Prof, kalau hanya benar-benar ini B2B saja. Padahal kan ini kan SDA yang kita miliki yang jumlahnya masih cukup besar. Tapi kalau SDA ini tidak dikembangkan, penggunaannya ya masih begini-begini aja, nilai tambahnya kan sangat kecil. Kira-kira gitu, Mas Pras. Tapi apakah bisa selaras seiring sejalan kalau kita bicara bagaimana meningkatkan kinerja ekspor, kemudian pemenuhan kebutuhan di dalam negeri nih, Mas Angga, sehingga tadi sih ada benar-benar manfaat yang bisa saling menguntungkan, perlu ada dana pengembangan lagi ke batu bara sendiri. Jangan di head to head antara dalam negeri dan ekspor. Kalau ekspor ini kan juga tergantung demand juga. Kita kan nggak bisa mengendalikan demand dunia juga, Mas Pras, ya kan. Masing-masing kan punya kebijakan dalam negerinya, apalagi semenjak ini kan semua orang kan semuanya inward looking ya, Mas Pras ya, lebih mengedepankan kepentingan dalam negerinya. Jadi kita nggak bisa bicara yang nggak bisa kita kontrol.
Pemerintah negara harus hadir membicarakan konsumsi di domestik. Kalau konsumsi luar ya susah ya. Kita hanya bisa melakukan diversifikasi market juga gitu loh. Cuma kan itu jumlahnya kan juga nggak signifikan karena kan negara-negara industri ini kan masih di China kan. Mau yang lain-lain kan oke lah berkembang, cuma kan nggak signifikan kalau kita mau bicara diversifikasi market juga, Mas Pras.